نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الصابر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسي الجامع الغني المغني المانع الله نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ya, sebentar. Oh, ini suaranya nggak gini ya. Kedengeran nggak guys suara saya di bawah? Kedengeran tidak? Atau noise? Saya pembukaan dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janice Marley. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat akal, dan kesempatan untuk berkumpul lagi di live-nya Janice Marley ya. Dan tidak lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya,
Topik kita hari ini adalah eng ing eng. Jediar. Topiknya adalah saya bahasa Indonesia ini ya. If God the Creator died on the cross, how can Satan outlive God? Artinya, jika Tuhan Sang Pencipta mati di kayu salib, bagaimana mungkin setan bisa hidup lebih lama daripada Tuhan? Wah, mantap nih untuk dibahas ya. Oke, Bang Tugimin, Assalamualaikum. Kak Irawani, Assalamualaikum. Kakak, Assalamualaikum. Kak Ana, Assalamualaikum. Luar binasa. Ya, kalau dalam perspektif Islam, eh Allah itu adalah Tuhan yang maha hidup. Al-Hayy Al-Hayy dibilangnya. Terus tidak pernah mati, tidak pernah tidur, dan tidak pernah mengalami kelemahan. Dan Al-Quran itu menegaskan di surat Al-Baqarah 255, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi karena itu muncul sebuah pertanyaan teologis nih yang sering diajukan dalam dialog Islam Kristen. Kalau Tuhan itu sang pencipta, benar-benar mati di kayu salib, bagaimana mungkin setan tetap hidup lebih lama daripada Tuhan? Pertanyaan ini berangkat dari konsep bahwa Tuhan itu adalah sumber segala kehidupan. Jika sang pencipta benar-benar berhenti hidup, walaupun hanya sesaat, maka siapakah yang menopang keberlangsungan alam semesta? Siapakah yang memelihara kehidupan seluruh makhluk yang selama masa itu? Gitu. Nah, dalam Islam hal seperti ini dipandang mustahil ya, karena Allah berfirman dan bertakwalah kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Itu ada di surat Al-Furqan 58. Setan, menurut Islam, itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Dia hidup karena Allah menghendakinya hidup, ya kan? Bukan karena memiliki kehidupan dari dirinya sendiri. Bahkan iblis sendiri memohon penangguhan umur kepada Allah hingga hari kiamat dan Allah mengabulkannya. Menunjukkan bahwa umur iblis itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, dari sudut pandang Islam, jika Tuhan dapat mati sementara makhluk seperti setan tetap hidup, maka muncul pertanyaan tentang sifat ketuhanan itu sendiri. Bukankah Tuhan seharusnya menjadi zat yang tidak bergantung kepada apapun, sedangkan seluruh makhluk bergantung kepadanya? Gitu. Al-Quran menyebut Allah sebagai As-Samad, yaitu zat yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Sementara dia sendiri tidak bergantung kepada siapapun. Nah, di sisi lain, banyak teologi Kristen menjelaskan bahwa yang mengalami kematian adalah natur manusia Jesus, sedangkan natur ilahinya tidak mati gitu. Dengan demikian, mereka tidak memahami penyalipan sebagai kematian hakikat keilahian Tuhan. Nah, penjelasan ini merupakan bagian dari doktrin Kristen tentang Jesus yang memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan natur kemanusiaan. Karena itu, perbedaan ini berakar pada perbedaan keyakinan dasar. Islam menolak bahwa Allah dapat menjadi manusia atau mengalami kematian, sedangkan banyak tradisi Kristen memahami penyalipan dalam kerangka inkarnasi dan dua natur Kristus. Dalam dialog yang saling menghormati, ya pertanyaan seperti ini dapat menjadi bahan diskusi ya guys, menjadi bahan diskusi filosofis dan teologis. Terus tujuannya itu adalah memahami mengapa masing-masing agama itu memiliki konsep ketuhanan yang berbeda. Bagi Islam, prinsip tetaplah jelas ya. Allah adalah yang maha hidup, tidak pernah mati, tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Seperti itu. Oke, kalau ada yang mau naik silahkan. Bentar, saya share dulu bentar. Ada kemana ini? Aduh, bentar. Ada ponakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yulian. Selamat sore menjelang maghrib, Bang David. Iya, halo, selamat sore Mel. Apa Well, kabar? wah long Selamat time hari no Minggu. see. Ya ampun, selamat berhari Yang Minggu ya tusi. Bang David. Ya long time no see. Kemana aja Bang? Aku Ah? aku sering debat di room-roomnya Islam juga. Sering. Oh, Cuman iya iya jarang iya. mampir sih tempatnya Melisa sama atau Jenis ini ya. Ah. Iya emang Jarang memang memang mampir. udah jarang jarang mampir. Ya Ya, kebetulan iya. Tapi aku kayaknya Abang pakai ini ya, pakai akun lain ya, atau gimana? enggak, cuma dua. Sementara ini dulu ada 5 akunku. Tom Cruise, Hmm, David Batman, mm-mm, The mm-mm, Way. The Way kan yang mm-mm. sering dulu ke tempatmu itu Masian. Iya. Terus ada Heeh. ada apa satu lagi ya akunku ya. Robin apa ya, lupa aku, Robin udah lama Hood. nggak aku pakai. Masih ada sih, semuanya masih ada, cuman yang sering aku pakai David Batman sama The Way. Iya. Yang biasa bukannya ini sama itu ya, sama The Way ya. The Way, iya, David The ini Way, sama The The Way. Way. Heeh, heeh, Iya, heeh. dua itu Coba yang sering aku pakai. cuman apa sih namanya? Yang sering di komal saya The Way kan? The Yang Way, The mau Way. diskusi resmi semi semi resmi itu. Bang David kalau misalkan mau di ini lagi mau nggak? Maksudnya Apa mau itu? di apa sih namanya kayak kemarin itu nanti kan Boleh, hadiahnya boleh, kaos sekarang tuh. boleh. Dan sekarang aku pakai 2 perangkat. Ya jangan Kemarin, sekarang, ini baru nah, rencana dulu. Nanti tapi enggak, maksudku lawannya gini loh. Sekarang aku ah. mau cerita. Sekarang aku pakai dua Oke. perangkat. Dulu kan Mm-mm. satu perangkat. Sebenarnya dulu udah pakai 2 perangkat tapi hilang. Terus sementara waktu Oh, naik di tempat kamu itu yang waktu itu aku pakai laptop. Laptop kan lama itu ah. hidupinnya. Terus Muternya. ruwet ruwet ruwet. Akhirnya ya udahlah aku pakai 2 perangkat sekarang. Oh, jadi 2 HP. 2 HP ya, betul. Hmm. Ya kapan kira-kira maunya? Soalnya tapi kayak cocok Bang David ini cocok sama Bang Little Big nanti dipasangin karena Bang Little Big itu selalu buka buka data dia. Saya sukanya kayak gitu. Pokoknya yang buka data itu yang saya iniin. Iya bagus, harus pakai data sih sebenarnya. Waktu itu kan Mm-mm. karena satu perangkat dan kemudian mau pakai laptop lama kan nunggu lama akhirnya jadi nggak enak. Aku sendiri yang merasa waduh nggak praktis. Iya. Enak Jadi pakai 2 HP kan cepet. iya, jadi kira-kira nih kapan maunya gitu. Ini kan Boleh, boleh, baru terserah, ngomong-ngomong doang. terserah. Tapi aku bisanya malam ya. Saya Kalau nggak saya minggu iya itu malam. full. Enggak gini, saya kan mau Jumat berkah kan, dalam arti nanti kalau misalkan ada Jumat berkahnya malamnya itu kita dialog ya maksudnya semi resmi lah ya, maksudnya juga gaya-gayaan. Nah, maksudnya untuk ini aja seru-seruan aja gitu. Jadi nanti hadiahnya Nggak kaos apa-apa. dari saya Boleh, seperti itu. boleh, boleh, boleh. DM Tapi aja saya DM. carinya, tapi saya carinya yang pertama yang bisa buka data. Iya, Jadi biar keren gitu, betul, biar betul, keren. betul. Mm-mm. Nah ya udah nanti kalau misalkan abang bersedia malam Jumat, Jumat berkah, malam Jumat atau hari Jumatnya Oh, malam malam Jumat Sabtu, apa Jumat malam? Kamis malam Jumat kan malam maunya Bang David ya kan? Iya, iya. Nah, Nggak gini kalau karena nggak malam kalau di Jumat, Islam kan yang berkah itu hari Jumatnya. Kalau dari malam malam Jumat kan berarti Jumat, masih Kamis. iya Kamis malam Jumat, malam Jumatnya tuh udah pada ngaji. Sunnah Iya ya, Rasul itu biasanya, sunnah Rasul kalau malam Jumat. ya nggak maksudnya Kamis malam Jumatnya udah pada ngaji, udah pada Iya, iya, nanti iya, iya, iya. besoknya, kayak gitu. Jadinya apa sih namanya itu udah berkah deh, udah malam Jumatnya udah berkah. Jadi kalau mau kalau nggak di malam Jumat, hari Jumat malam Sabtu seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Mau nggak? Ya Boleh, oke. boleh, boleh. Oke, nanti saya kabarin lawannya ya. Ya, boleh. Nanti saya DM aja, kabarin ya. DM, DM. Mm-mm. DM aja, Nanti DM. DM ya. Oke. Ya. Ya, Bang Samsul. Ya, Bang Samsul. Izin sapa tamu baru Bang David ya. Bang Samsul, selamat sore. Iya, selamat sore. Bang Samsul Islam Kristen ya? Islam ya kayaknya ya Bang Samsul ya? Enggak kayaknya, pasti Islam. Pasti Islam. Oke. Bang Samsul diskusi sama Bang David. Oh, siap, siap. Ini yang saya Oke. tunggu-tunggu. Oke nih kita ada temanya. Temanya sih sebenarnya terserah aja sih apa yang dikuasain juga nggak apa-apa. Tapi
mau dipakai syukur, nggak dipakai ya udah. Ini tapi saya artikan dulu ya artinya karena ini bahasa Inggris. If God the Creator died on the cross, how can Satan outlive God? Artinya jika Tuhan Sang Pencipta mati di kayu salib, bagaimana mungkin setan bisa hidup lebih lama daripada Tuhan? Jadi, oke, pertanyaan dari saya deh, Bang David. Jika Tuhan adalah sumber kehidupan, bagaimana mungkin Tuhan mengalami kematian? Silakan, Bang David, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Sebenarnya sudah dijelaskan sebentar ya. Nanti dilanjut sama Bang Samsul ya. Oke, lanjut, Bang David. Iya. Sebentar aku pakai ini dulu buka ini kemanusiaan ya. Jadi yang mati itu dalam kemanusiaannya di 1 Petrus 3. Sorry. Sebentar. Ya, jika Tuhan mati. Jadi yang mati itu adalah kematiannya dalam kemanusiaannya itu di Filipi 4 ayat 6 ya. Jadi dalam Yesus mati dalam kemanusiaannya. Keilahannya nggak mati. Apa buktinya? Buktinya di 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus turun ke alam maut ya. Di dalam waktu yang 3 hari itu, begitu kematiannya kan dia terus dimasukkan ke gua gitu ya, ke tempat pemakaman gitu. Nah, dia turun ke alam maut itu, mengalahkan iblis, memberitakan Injil kepada semua orang yang dipenjara oleh iblis. Dan di ayat di Matius kalau nggak salah ya, kemudian kuburan terbuka. Nah, itulah membuktikan bahwa Allah Yesus yang dalam keilahiannya tidak mati, tapi yang mati adalah Yesus dalam kemanusiaannya. Itu, silakan Bang Samsul. Oke. Jika Tuhan mati, dunia akan kehilangan dasar mutlak untuk moralitas, kebenaran, dan tujuan hidup. Alam semesta mungkin menjadi tempat yang kacau. Nah, itu. Di dalam pandangan Islam itu, Tuhan pakai itu data sumber kalau bisa pakai data Bang Samsul. Seperti saya tadi. Iya, kan kita bernarasi dulu, nanti ya silakan. Kan ya gitu. paling enak mestinya bernarasi sama disertakan data gitu. Sini pinginnya begitu supaya keren kan gitu. Jangan kepanasan dong. Saya pakai narasi dulu. Nanti datanya mau data silakan. Kita kan bernarasi dulu. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tanpa Tuhan, dunia ini akan hancur dan kembali menjadi tiadaan karena tidak ada lagi yang menopang dalam alam semesta ini. Inilah kalau tidak ada Tuhan di dalam agama Islam. Semua menjadi ambruk. Nah, untuk itu Tuhan tidak akan pernah mati. Itu di dalam Islam. Itu Bang. Apa yang dipertanyakan silakan. Saya pakai data. Ya, jadi tidak pernah pakai data, dari tadi cuma narasi, ternyata benar. Jadi kalau cuma logika saja ya, Tuhan kalau mati ya memang tidak ada Tuhan, ya dunia hancur. Faktanya kan Bang Samsul mendukung pernyataan saya bahwa ternyata waktu Yesus disalib ya, mati ya, dunia juga tidak hancur kan, tidak kiamat. Paham nggak? Ya, pertanyaannya sekarang gini buat Bang Samsul ya. Kalau memang benar Tuhan itu maha hidup ya, ada nggak buktinya kalau Tuhan itu maha hidup? Bisa dibuktikan nggak? Kalau Tuhan kami kan pernah itu mati, maksudnya dalam kemanusiaannya, ya kan? Aku bisa buktikan bahwa di dalam ayat Alkitab, Yesus yang dalam kemanusiaan yang mati 3 hari, dia ternyata turun ke alam maut, ya kan? Di 1 Petrus 3 dia membebaskan orang-orang yang di alam maut itu, yang dipenjara oleh iblis, dibangkitkan tuh orang-orang soleh itu, dan itu dilihat, ya kuburan terbuka di Matius 6 ayat 26 kalau nggak salah ya. Kemudian dia melihat orang-orang soleh itu menuju ke Yerusalem baru, dibangkitkan. Ya, justru tidak ada hancur dunia, tapi justru manusia selamat. Nah, bagaimana dengan di tempatnya Bang Samsul? Bisa nggak membuktikan kalau Allah itu hidup? Bagaimana caranya itu manusia?
Silakan Bang Samsul. Kata ya. Oke. Di dalam Islam, saya percaya itu Al-Quran yang mengatur moral, memberikan kedamaian, bersih ilmu pengetahuan yang terbukti. Karena saya meyakini Al-Quran sebagai mukjizat yang membukti kuasa Allah atas kuasa manusia alam semesta. Bukti Al-Quran itu menceritakan masa lalu dengan akurat, misalnya kisah penyelamatan jasad Firaun. Itu buktinya. Kalau sumber ketenangan, bukti-buktinya kita alam di dunia ini, kita mengadakan ada namanya, kita lihat gunung, laut, matahari, itulah bukti akan adanya Tuhan. Karena Al-Quran ini ada di surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ingat ya, orang-orang yang jalan yang lurus. Kalau yang bengkok-bengkok mungkin dia tidak mengerti. Kata di mana Al-Quran ini mengatakan memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, bagaimana sekarang? Pertanyaan saya, apa buktinya Yesus Maha Kuasa? Itu saja, singkat, jelas, padat, berisi. Ayo Bang David. Sebenarnya jawab ya langsung ya. Nanti aku narasi ya. Yesus membuktikan dia Maha Kuasa ya. Dia menguasai air. Ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Yesus menguasai angin, ada di Markus 4 ayat 3. Waalaikumsalam. Ya, Yesus menguasai hewan. Itu ada di, nanti aku bukakan ayatnya. Dia menguasai tumbuhan ya, itu juga Yesus kuasai. Ada pohon ara waktu dikutuk itu dikuasai dia ya, yang tadinya apa hijau terus akhirnya sebentar kok kan tanya itu buktinya. Ya sabar ya, itu bukti karena bukti itu harus disaksikan, ada kejadiannya, ada TKP namanya Tempus. Iya, di mana itu kalau pohon ara itu dikutuk? Kejadiannya? Iya, di mana? Ya, aku buka sebentar ya. Pohon ara buka ya. Dong. Ya, sebentar. Sebentar. Agak lebih tajam sedikit sekarang nih. Mulai kalau tajam. Angin jelas ada di Danau Galilea ya, disaksikan oleh muridnya. Iya, di Danau Galilea. Yang bisa mematikan berarti manusia. Tuhannya tertidur di sana ya. Yesus itu di sana tertidur. Iya, sabar. Saja. Ya, justru karena tertidur itu, iya. Yesus yang kelihatan manusianya, dia mempunyai kuasa ilahi, dia bisa menghentikan alam. Angin. Iya. Nanti saya buktikan kalau Tuhannya tenang dulu lah. Kau tanya, aku dijawab. Ya sudah, aku jawab sendiri aja sudah. Ya silakan. Oke, ayo lanjut. Di mana ayat-ayatnya supaya saya akan cari? Ya, Markus 4 ayat 39, dia menguasai angin. Dia menguasai air aja di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Markus berapa? 4 ayat 39. 4 ayat 39. Ya. Nah, terus nih angin, air di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sudah catat. Ya, terus. Ya, terus Yesus menguasai, sebentar, aku kasih datanya sebentar, aku buka. Nah, di sana Yesus tertidur di sini ya. Iya, tertidur. Kan kita bicara kemahakuasaannya, bukan ketidurannya. Oh iya. Tertidur ya. Oke. Lanjut. Apa lagi mahakuasanya? Nipu aja kerjaannya orang Kristen memang. Kalau Tuhan turun ke bumi punya kuasa jadi manusia, berarti Tuhan juga harus punya kuasa untuk jadi babi, jadi pohon, jadi kambing, jadi tai. Ya bisa. Itu harus itu. Kalau nggak bisa berarti nggak punya kuasa. Ya sudah, sekarang aku tanya nih. Surah Al-Fatihah nomor 2. Dia cuma turun ke bumi jadi manusia. Itu kuasanya. Harusnya dia harus juga bisa jadi
jadi gunung, jadi Bisa tai, kalau jadi mau. babi. Itu Bisa, harus. bisa Kalau jadi nggak manusia. bisa jadi babi, jadi tai, ya berarti nggak punya kuasa. Ya udah gini aja, Itu bisa nggak Allah analogi jadi berpikirnya manusia? seperti Nggak usah jadi, itu, Pak. saya nggak pengen Nggak jadi usah Allah jadi berlebihan babi melampaui atau jadi batas dalam gunung. agama, Pak. Bisa Ya, nggak Allah jadi manusia? Coba Lukas jawab. gitu loh. Coba kalau memang dia itu punya kuasa, Pak. Ya, tentara Roma ketika hendak membunuh sama Yudas itu dibinasakan kayak Musa itu dengan Firaun, Gampang itu Pak, betul. ditenggelamkan. Bisa itu kalau Kayak mau. begitu harusnya. Iya bisa Ya, kalau mau. bukan Kalau malah mau. Yesus dibiarkan nggak mau. dicincang hina nista kayak begitu, malah ada ayat Bible versi 1928 tidak ada itu Yesus bangkit, tidak ada. Cuma Bible tahun-tahun ini loh. Ada ditambahi. Aduh, sudahlah menghalalkan Mana hukum sih itu lari-lari? saja. Pak, gini aja Pak. Nipunya Pak itu Lukas kurang jawab. canggih, Pak. Tetap Pak Lukas ketahuan jawab. bangke walaupun Ngomong terus disimpan ya, seperti ngomong terus. Ya apapun. udah aku diem lah. Kita Memang dia ngomong terus. punya kitab, banyak mantan pendeta yang punya kitab tahun 1928 itu nggak ada Yesus bangkit, itu nggak ada. Gantian ngomongnya ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Samsul. Jadi gini, silakan. Bang Lukas, aku tanya satu aja yang sederhana. Bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala itu ya menjadi manusia? Nggak usah jadi Turun tikus. Bang Lukasnya kemana? Kebiasaan langsung turun. Dia signalnya kali ya. Mungkin signal, jangan ini maksudnya. Oh iya, langsung nggak ada loh orangnya. Kayak Iya. tuyul. Coba Bang Samsul, coba. Coba Bang Samsul deh coba. Coba Bang Samsul bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Bisa nggak Allah menjadi manusia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia memang maha kuasa. Simpel aja. Nggak usah jadi tikus, nggak usah jadi gunung, nggak usah jadi babi, apa yang dikatakan Bang Lukas tadi. Bisa nggak jadi manusia? Bang Samsul, Iya, gimana? bisa nggak Tuhanmu Ya. itu menjadi manusia? Kita dulu, belum kan? Berarti di mana kekuasaannya Tuhanmu itu tertidur itu? Berarti sama kayak saya juga tertidur, Bang. Berarti itu sama kayak manusia Tuhannya ya. Iya, ya Yesus kan ada manusianya tertidur. Makanya kita tuh buka sekarang tentang ketuhanannya, ya kan? Ketuhanannya dia bisa menghalau, menghentikan dengan seketika angin badai. Angin badai itu yang membuat orang manusia takut, ya, takut mati. Termasuk tentara Romawi yang mau mengeksekusi Yesus itu takut kalau ada angin badai. Faktanya kan kalau ada tsunami aja di Aceh itu orang pada takut semua karena mati nanti, ya kan? Yesus bisa dengan kuasa cuman berkata loh, diam, seketika itu juga angin badai diam. Nah, sekarang pertanyaan buat Bang Samsul, ya. Apakah bisa Tuhanmu seperti itu? Coba silakan di surah berapa? Aku pengen buka. Bang Samsul, Apa, Bang? bisa nggak Tuhanmu seperti itu? Menghentikan angin badai atau lah sembarang lah, terserah lah. Tertidur. Enggak, dia Tuhanmu bisa nggak tertidur? Bisa nggak? Toeng. Bang Nggak bisa Samsul, ya? Bang Samsul, jangan ini dong, jangan keluar dari keyboard. Maksudnya fokus ya. Jangan telat-telat. Iya. Soalnya Bang David orangnya Iya, cepet ini. pertanyaannya itu, pertanyaan kayak bisa kayak gitu, kan gitu itu apa? Kan masih umum dia. Enggak, jawab aja Bang Samsul. Bisa enggak Allahmu itu, Tuhanmu itu seperti yang aku tunjukkan tadi. Dia bisa menguasai angin, dia bisa menguasai air, dia bisa menguasai pohon, dia bisa menguasai hewan, dia bisa menguasai manusia. Bisa enggak Tuhanmu? Coba kasih contoh. Jangan Gimana? kayak gitu. Dia menguasai langit dan bumi. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Kasih contoh dong. Langit dan bumi itu kan banyak itu. Apa contohnya? Ya, Manusia aja lah, manusia. Menguasai manusia bisa nggak? Tunjukkan coba. Di surah berapa? iya. Bukti kekuasaan penciptaan Allah itu Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, contoh konkretnya Itu apa? ada di surat Al-Mulk ayat 1 ya.
Al-Muluk Itu ayat saya 1. Kita buka ya, itu Al-Muluk ayat 1 ya. Apa menguasai bunyinya? segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, sesuatu itu yang jelas dong. Ya, Konkretnya apa sesuatu konkret? itu kayak kamu itu juga Bukan saya. dia tuh Oh, lebih dekat daripada urut nadimu. Nah, itu ya. oh, Kedua, memang saya tertulis ini di kita Al-Quran. pakai David data, Bang Batman David, ada di supaya enak. surah itu. Al-Muluk. Surat Sebenarnya ada di surah Ar-Rahman ayat 33, Bang ya. Oh, ganti lagi Wahai Ar-Rahman golongan 33. jin Coba dan aku buka dulu. manusia. Dengar dulu. Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman ini 33. supaya enak ini. Ya, Wahai enak. golongan Pakai jin kecap, dan Bang. manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tebuslah. Kamu tidak akan mampu menebusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, itu. Ya, di mana kejadiannya itu, Bang Samsul? Di mana itu? Kejadiannya di mana Di itu? surat Ar-Rahman ayat 33. Kejadiannya di mana itu? Jin dan manusia bisa menembus penjuru langit dan bumi. Di mana kejadiannya? Nah, itu dengan pakai Itu ilmu ya. juga ada di Anas dari 1 sampai 3. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia itu ya. Itu yang lebih tepatnya lagi. Lanjut. Surat Al-Mulk ayat 3 ya. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, terus benda-benda di langit, Bang. Banyak sekali nih. Iya, semuanya klaim itu, Bang Samsul. Iya. Orang yang bertuhan selain Namanya Islam klaim, pun Bang. percaya Tidak ada bahwa langit dan data. bumi itu adalah ciptaan Tuhannya gitu kan. Saya minta bukti yang konkret itu loh. Satu aja. Kalau klaim itu nggak ada data. Kalau klaim itu nggak ada data, ini ada datanya. Bukan Bang begini David. loh, Ini kita punya data. Iya. Gini, dengarkan dulu. Ada namanya Berarti data klaim, ada namanya data. Bang David, Gini. misalnya Sabar dulu Bang Samsul. Ini Bang Samsul aduh. dengar dulu. Satu-satu napa pembedaannya. sih? Bisa nggak sih Iya, supaya satu-satu? bisa menjawab gini loh. Ada di kitab suci itu ada namanya data klaim, ada data pembuktian, ya. Contoh nih, Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, itu data klaim. Ya. Ya, Nah, tapi yang kalau saya yang ingin- saya bilang dengerin Mbak, kalau misalnya data data asli kan di surat Anas yang tadi saya bilang itu berbunyi Malikin Nas yang berarti raja manusia. Klaimnya itu karena Allah disebut raja manusia, maka hanya Allah yang berhak disembah. Nah, itu bukan data balabal. data yang klaim, Abang bilang iya, data tadi klaim. Data klaim. Bukan data klaim ini. Ini Waduh. fakta loh, ini data fakta loh. Gini loh, Fakta gini itu loh, kan gini loh. hasil pengamatan ya, bukti yang dikumpulkan. Contohnya hasil Baik. kayak contoh sensus penduduk tuh kan. Iya, betul, Nah, itu. baik. Dan Yes, atau iya. teks ayat Al-Qur'an yang dapat dibaca langsung. Gitu loh. Ini data fakta. Ini data fakta, Bang. Bukan Iya, data klaim. Kalau klaim itu kan pernyataan atau kesimpulan yang menyatakan itu sesuatu benar, tapi perlu didukung oleh data-data atau bukti. Ini nggak ada lagi, nggak perlu lagi data-data bukti. Ini fakta. Apalagi? Ini ini Dennis kan ngomong Tuhannya tadi. orang Israel, Bang. Dia tidak akan pernah tertidur. Sabar dulu Bang Tadi Samsul. Sabar dulu. Mazmur Aku tanggapi pasal dulu. 121 ayat 3 dan Tanggapi 4. dulu. Dia Astaga. tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, ini kenapa ini di perjanjian lama kok Tuhanmu tertidur? Berarti bersimpangan dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru, Bang. Mana yang ori ini Tuhannya berarti? Jadi Berarti teks ayat kalau Al-Quran saya- itu, sebentar Bang Samsul, jadi teks ayat Al-Quran itu data sumber yang bisa diperiksa, itu fakta. Kalau pernyataan tentang makna atau implikasi yang Abang bilang ada klaim, kan ya, itu didasarkan pada data tersebut gitu. Jadi nggak semua data itu klaim, dan setiap klaim yang baik itu seharusnya kan didukung sama data atau bukti. Nah itu dia nggak perlu lagi dia berdiri sendiri. Surat Anas ini berdiri sendiri, nggak perlu Baik. data-data Baik. lain. Ya. Boleh aku Oke, tanggapi? lanjut ke move on ya guys, move on. Yuk. Enggak, gini aku tanggapi Jenis dulu. Gini, di surah An-Nas dikatakan adalah Allah itu Allahnya manusia kan? Rajanya Ilahin Nas manusia, gitu. sesembahannya Rajanya manusia. Malikin Nas. Ya, sabar. Pemelihara manusia, Iya, satu-satu sembah yang berhak disembah. sabar.
Itu kan Oke. kata Jenis, kata Kata katamu. saya, kata Al-Quran enak aja. Masa Tapi berhak kau lah. Heeh. iya sabar. Mm-mm. Itu kan tadi kau mengatakan itu berdasarkan fakta, ya Fakta kan? di Al-Quran, iya. Mm-mm. Gini sabar dulu. Faktanya ada nggak pernah dilihat bahwa Allah itu memang rajanya manusia? Di mana kejadiannya? Masa kayak gitu? Ya iya dong. Gini. Jenis kau ajarin Ya. dulu. Ya. Sebentar. Aduh. Dia Tenang. Aku jelaskan. Bukan begitu, Sabar. Bang. Jadi gini. Sabar. Kalau Sabar. dicari, kalau ditanya di mana fakta atau peristiwa Allah disebut raja manusia itu terjadi, ya itu bukan peristiwa. Gini loh, kalau dalam Islam itu yang namanya Quran itu bukan peristiwa sejarah, tapi pernyataan wahyu. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia, kan gitu kan. Nah, yang dibilang ungkapan raja manusia itu Malikinas, itu salah satu sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran itu gitu. Jadi itu bukan kejadian yang berlangsung pada waktu atau tempat tertentu, tapi menegaskan tentang siapa Allah itu menurut Islam, menurut Makanya itu wahyunya kan gitu. klaim. Makanya itu kan klaim. Bukan klaim loh. Nah, Ini bukan klaim. Gantian. Ya, Boleh aku bicara sedikit? oke, silakan. Contoh nih, pengajaran. Kamu diajarkan waktu sekolah, ya kan? Dikatakan gajah itu punya belalainya panjang, ya kan? Terus pengajarannya gajah itu punya telinga lebar, perutnya besar. Pengajaran itu muncul, dituliskan. Itu kan berdasarkan fakta, memang ada orang yang melihat gajah kan? Ada faktanya, dia diajarkan di sekolah SMP, di ilmu pengetahuan alam atau apa ya. Itu diajarkan, ditulis gajah itu perutnya lebar, perutnya besar, punya telinga lebar, terus belalainya panjang. Itu kan ada datanya, ada faktanya. Nah, yang jadi pertanyaan emang Abang David, Tuhannya Abang David juga kan dibilang Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Berarti dia nggak kelihatan kan? Mana buktinya kalau sang sumber itu pernah menjadi raja manusia? Ada nggak buktinya? Saya balikin lagi nih ke Abang. Ada, dia rajanya Mana manusia. sang sumber nggak pernah turun ke bumi loh. Sang sumber Sabar. Allah Bapa, bukan Yesus yang saya maksud ya. Sabar. Bahkan dia bilang dia bilang dia bilang tuh yang dibilangan Bang David. Bilangan 23 ayat 19. yang dibilangan yang kata 19. anak manusia. Iya, dia bukanlah anak manusia yang suka berdusta. Jangan dipotong. Ya kayak gitulah. Yang kayak gitulah pokoknya. Ya, jadi memang Allah itu bukan seperti manusia yang sifatnya suka berdusta. Mana buktinya kalau dia raja manusia? Ya, ini kubuktikan dia rajanya manusia. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, itu Yesus, bukan sang sumber, Mali. Aduh, aku nggak nanya Yesus. Lah justru itu. Aku nggak nanya Yesus, sang sumber. Iya, sabar. Sang sumbernya yang penciptanya, bukan firmannya, penciptanya ya. Iya, paham. Mana? Pernah dia datang ke bumi menunjukkan dia tuh raja manusia. Udah sama aja. Nah ya, gini. Sama aja dong. Ya itu yang tadi Abang bilang itu berarti itu klaim yang belum terbukti. Betul. Saya mengatakan itu klaim. Betul. Makanya Yesus, sebentar. Dengarkan dulu. Okay. Justru itulah Yesus datang, ya. Firman Allah yang datang mewakili Allah, ya, sebagai Allah yang tadinya itu yang diklaim-klaim banyak klaim gitu kan, Allah itu begini banyak begini. Itu dibuktikan oleh Yesus. Emang Bang David pernah ngelihat Yesus juga? Nggak pernah kan? Nggak pernah, tapi paling tidak tertulis di Alkitab. Harusnya juga teman Islam juga harus bisa tertulis di Quran kan begitu. Coba tunjukkan kalau memang Allah itu nggak perlu turun ke bumi. Allah itu kan menunjukkan dengan kekuasaannya, dengan ciptaannya. Kan manusia umat Islam itu diajak untuk berpikir, oh ini loh alam ini tercipta, itu terjadi pasti ada yang menciptakan gitu. Justru gini, nggak perlu harus turun ke bumi. Iman Kristen itu iman yang ada bukan hanya berdasarkan hayalan. Bukan emang hanya kau pikir ini hayalan? Kau pikir ini hayalan? Kalau nggak ada hayalan dari mana? Hayalan dari mana? Coba dari mana? Selesaikan dulu narasiku ya. Jadi dengan adanya Kristen. Kalau hayalan itu yang perang naga itu hayalan, Bang David. Oke, lanjut. Gini ya.
Jadi iman Kristen ya ada berlandaskan kepada berdasarkan fakta di lapangan ya. Allah yang dikatakan tadinya penguasa ya manusia ya, bahkan di Al-Qur'an di surah Al-Nas itu ya, bahkan dikatakan di surah Al-Fatihah nomor 2 Allah itu adalah Tuhan yang semesta alam. Itu justru dibuktikan oleh Yesus itu di kekristenan itu. Jadi Allah yang tadinya itu cuma sekedar teori, hayalan, ya kan? Itu dibuktikan nyata oleh kehadiran Yesus itu, bahwa Allah itu sebenarnya yang tadinya hayalan itu bukan hanya sekedar hayalan tapi kenyataan. Itu yang aku mau bangun. Gini, dari sudut pandang akademik pun ya, atau sejarah agama, nih para peneliti mempelajari asal-usul bahasa, sejarah dan penyebaran Al-Qur'an, Bang. Itu di berbagai pendekatan. Tapi apakah Al-Qur'an itu berasal dari Allah? Ya, itu memang itu pertanyaan teologis ya, yang nggak dapat yang nggak dapat disangkal. Tapi Al-Qur'an ada hayalan itu bukan fakta yang telah terbukti, Bang. Itu cuman klaimnya Abang doang. Nah, keyakinan yang dianut oleh sebagian orang, sementara umat Islam meyakini sebaliknya, yaitu bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah dalam dalam Islam seperti itu. Jadi apa sih namanya? Kalau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an bukan hayalan, tapi wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu yang terjadi, dan Al-Qur'an sendiri menolak tuduhan bahwa isinya tuh hayalan atau dongeng atau rekaan manusia. Misalnya tuh di dalam Quran surat Yunus ayat 37 atau Al-Haq ya, Al-Haqqah ya 69 dari 40 sampai 47, juga Quran surat An-Najm 3 dan 4. Nah, itu udah jelas sekali, itu menolak kalau Al-Qur'an itu hayalan. Seperti itu. Itu Iya, saya Bang rasa David, buktinya ya. Gini, sabar, aku tanggapi ya. Gini, sedikit ku tanggapi, Bang Samsul diam dulu gantian ya. Gini ya, justru itu ya, yang tadinya Allah itu sebenarnya hanya konsep, hanya teori, hanya sekedar hayalan ya. Semua agama itu, ya semua agama awalnya begitu. Justru dengan adanya kekristenan, ya, adanya kehadiran Yesus, yang tadinya hayalan dibuat jadi kenyataan, bukan hayalan. Makanya aku bilang ya, hanya Kristenlah satu-satunya agama yang membuktikan kealahan itu benar-benar ada. Bukan lagi yang sekedar tadinya hayalan, tadi menjadi kenyataan. Oke, Bang David. Ya, Kalau pahami ya, Bang Tuhan itu host. jadi kenyataan. Karena saya bisa membuktikan kalau Bukan. ilahinas, Iya, kita buktikan malikinas yang sekarang. ada di surah An-Nas itu dibuktikan oleh Yesus, Tuhannya, bukan sekedar Tuhan hayalan dibuktikan saja. oleh Gitu ya, silakan Tuhan silakan. yang Bang. Maksudnya Yahudi itu sama Tuhannya Kristen sama ndak? Di perjanjian lama dan di perjanjian baru sama ndak? Tuhannya perjanjian lama sama Tuhannya perjanjian baru. Sama. Yang tadinya cuma hayalan itu Oke, jadinya dinyatakan coba bahwa kalau sama, Yohanes 1 ayat coba 18. kalau sama bacakan di Mazmur pasal 121 ayat 3 dan 4. Di sana Tuhannya tidak tertidur, dia terjaga selalu. Kenapa di perjanjian baru Tuhannya tertidur? Sama ndak? Baik, ku jelaskan ya. Yesus punya dua kodrat. Satu kodrat ilahi, satu kodrat insani. Kalau kau yang pertanyakan tentang tidur itu adalah kodratnya manusia. Manusia pada dasarnya ya juga pasti tidur. Demikian juga Yesus. Dia punya kodrat manusia, ya seperti layaknya manusia. Dia makan, tidur, bahkan dia menangis, apapun lah yang manusia kodratnya punya. Tapi kalau kau tanya kodrat ilahinya Yesus, ya ya sama dengan perjanjian lama yang Mazmur itu. Dia nggak pernah tidur. Faktanya apa? Sabar dulu, makanya kita pakai data, pakai fakta. Yesus manusia atau Tuhan? Sabar dulu. Gimana dia setengahnya manusia, setengahnya Tuhan? Di mana? Setengah manusia bukan sepenuhnya manusia. Jadi itu makhluk ilahi, jadi dewa itu. Ya, Bang David. Iya, makhluk Kalau ilahi. setengah manusia. Boleh dibilang makhluk ilahi, memang dia adalah makhluk ilahi. Oke, silakan. Tapi sebenarnya Berarti ciptaannya. Gini. Sebelum dia menjadi makhluk, kan yang ada keilahiannya dulu. Dewa berarti ya dong. Sebentar. Pagan dong berarti ya.
Sebentar, Benar nggak? sebentar, jangan Oke, jangan oke. jangan dipotong dulu. Oke, lanjut. Gini, jadi sebelum dia menjadi manusia, ya, dia kan sebenarnya adalah firman Allah. Yang kemudian ditambahkan dia menjadi manusia, artinya kodrat ilahinya masih ditambahi karena dia harus inkarne. In itu masuk, ya, karne itu menjadi. Jadi masuk menjadi manusia. Jadi dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Di dalam tubuh manusia Yesus ada dua kodrat. Karena dia tadinya kodrat awalnya adalah firman Allah. Firman Allah itu pada dasarnya adalah Allah karena ada bersama dengan Allah, ya kan? Kemudian dia menjadi manusia berarti dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Di dalam diri manusianya itu ada kodrat ilahi dan kodrat insani. Itu namanya, makanya Yesus tertidur, dia makan ikan goreng, ya kan? Tapi apa buktinya kodrat ilahinya masih ada? Makanya waktu Yesus mati dalam keadaannya manusia, ya, dia membuktikan dia bisa turun ke alam maut. Ya, kalau Yesus disunat, terus kodrat ilahinya kemana dia? Pergi dulu. Oh, kita dulu saya pergi. Ini Yesus mau Ya enggak disunat. lah, ya enggak lah. Nah, gitu ya. Kodrat ilahi dan Berarti kodrat Tuhan insani ini on off ada di dalam berarti. tubuhnya tapi tidak tercampur. Ini loh. Ya manusia Iya, yang kalau lahiriah Yesus kelihatannya harus disunat, disunat. Emang kan dulu, dengerin. Yesusnya Tunggu. disunat, saya pergi dulu. Ya, gitu ya. Gini, emang ada secara eksplisit berkata aku adalah Allah yang menjadi manusia, emang ada, Bang David? Nggak ada. 14 itu Yohanes 1 ayat 14 itu. Di mana? Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes Coba, 1 ayat Maksudnya 14. Allah Kita baca berinkarnasi, dulu, Allah kita baca berinkarnasi dulu. gitu. Iya, Iya, Udah, Allah kita berinkarnasi. baca dulu, Hos. iya. Iya, baca. Coba Yohanes 1 ayat 14 ya, dalam bahasanya inkarne. Ini kita buka Yohanes 1 ayat 14. Ada tulisan inkarnasi gitu, berinkarnasi. Iya, ada. Coba di mana? Di dalam bahasa aslinya. Ya, di Kita buka Yohanes dulu berapa? ya. Yohanes 1 berapa ayat tadi? 14. Yohanes 1:14. 1:14. Oke, saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, saya juga manusia, Bang ya. Ingat, saya itu bukan binatang, bukan domba. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Itu bukan inkarnasi, Bre. Kau ini ya. dibuat-buat, kau ini Baca dulu, di menipu. mana dia ini? Gila kau, David. Ini dalam bahasa aslinya adalah egeneto ya. Kita buka egeneto itu. Dalam bahasa aslinya Saya juga egeneto. manusia ini. Kau bilang Saya ada makan, tulisan tidur inkarnasinya. apa, makan Ada ikan katanya. goreng juga. Ya, gini. Saya buktikan ya. Yang dibacain saya kagak ada. dalam bahasa Jadi Ibrani. Yesus nggak pernah jadi manusia. Kalau firman itu apa sih firman itu menurut Bang David dulu? Tapi kok kenapa doktrin inkarnasi itu nggak dijelaskan rinci di Perjanjian Lama ya? Kau kan punya 2 buku. Kenapa kau tidak ikutin Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kan harus Bang David itu harus ikutin 2 buku itu kan. Tapi doktrin inkarnasi itu nggak dijelaskan rinci di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Kenapa Bang David? Karena memang pada waktu di perjanjian lama tidak ada pernah yang menjadi manusia, tidak ada inkarne. Iya memang nggak ada kan? Ya, Memang memang nggak nggak ada, ada, karena dengan adanya gini. Kenapa ada kata inkarni atau inkarnasi? Itu karena ada manusianya. Waktu Yesus nyata menjadi manusia itu. Yohanes gini, aku jelaskan ya. Kenapa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu dibuat di awal ya? Yohanes itu menuliskan berdasarkan apa yang dia lihat. Dia lihat, dia dengar ya, waktu dia bersama dengan Yesus. Ya, ternyata apa yang diperbuat oleh Yesus ya, baik dari ucapannya, baik dari perbuatannya, dia menunjukkan semua kuasa-kuasa ilahi. Tapi orang Yahudi pada zaman Yesus itu nggak menantikan Allah datang sebagai manusia. Enggak, Bang. Ya itu tergantung ya, orang Yahudi yang mana. Makanya pertanyaannya begitu. Orang Yahudi pada zamannya lah, pada zamannya Nabi Yesus. Iya, tapi kan murid-muridnya orang Yahudi. Iya, dia nggak menantikan Allah datang menjadi manusia. Enggak, dia. Menafikan maksudnya gimana?
yang maha kuasa juga nggak perlu kali menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tinggal bertobat Enggak, dia aja. Dia tuh udah menantikan kaya, ngapain Mesias ngapain itu. dibuatin konsep seperti itu, Bang David? Ya gini, makanya aku jelaskan dari tadi, keunikan di Kristen itu, tadinya yang Allah itu bisa menghapus dosa dunia yang hanya sekedar teori atau retorika, itu dibuktikan dengan kehadiran Yesus. Ternyata Yohanes dan para muridnya itu melihat langsung Yesus itu bisa mengampuni dosa, menghapus dosa. Contoh nih, contoh ya, Tapi nggak waktu perlu mati di kayu salib kan? Bisa bertobat, tinggal mengampuni manusia tanpa inkarnasi, bisa kan Tuhan itu? Bisa ya, toh? tapi buktinya mana? Buktinya mana? Tapi konsep itu berarti harusnya nggak Mana berlaku, Bang. buktinya? Bukan nggak berlaku, Iya, kami iya. percaya. Di perjanjian lama kan di perjanjian lama kan juga nggak perlu harus Yesus itu mati di tiang salib, nggak perlu. Cukup bertobat dan tidak melakukannya lagi. Jadi abang itu mengubah sifatnya Allah, sifatnya Tuhan, yang Bukan, seharusnya bukan, itu bukan, merubah konsepnya. bukan, Bang David, bukan, berarti bukan. Tuhanmu sama iblis Gini itu loh, gini, lebih aku jelaskan dari tadi sakit, nggak paham loh. ya. Gini, Ya, gini. lanjut, biar dia ngomong. Bang David silakan. Dengarkan dulu Iya, iya. ya. Iya, iya. Di Yohanes 1 ayat 18, kenapa Yohanes itu bisa menuliskan itu ya? Karena Allah yang tadinya transenden, tidak terhampiri, yang tadinya goib, atau aku bahasakan yang kalian Islam aja lah ya, yang tadinya goib, ya, yang batin, itu jadi sohir. Paham nggak? Bukan saya merubah konsep, Zohir. dari yang batin menjadi sohir, gitu loh. Jadi bukan kita menolak yang goib itu, tidak, tapi dengan adanya Yesus, yang sohir itu menjadi kenyataan, menjadi Jadi Bang David yang itu batin membuat itu menjadi Tuhan itu sohir. nggak mampu untuk mengampuni dosa. Kalau dibuat konsep seperti itu, Ya justru nggak mana? Coba mampu, tunjukkan ya, makanya nggak kalau mampu. memang Tuhan itu enggak begitu. Iya harus mati harus terkutuk dulu, harus Enggak, di tiang salib. enggak. Lah itu kan Itu itu. yang lain. Emang tujuan di salib itu apa? Untuk Datanya menghapus dosa manusia di dunia ini kan? Dengarkan. Oke, lanjut Bang David silakan. Waktu Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, ya, Yesus itu belum disalib. Ya, waktu Yesus mengampuni dosa orang berzina, itu juga Yesus belum disalib. Ya, inilah Ya, jadi bukti. untuk apa penyalipan? Nah, itu pertanyaan Jadi untuk bagus. apa penyalipan? Ya, itu nanti Oke, lagi. oke. Ya, penyalipan Oke, itu bertujuan. Ya, tadi kan sudah aku narasikan di awal ya. Dengan penyalipan, dia mati ketika alam maut ya, untuk membebaskan manusia-manusia dulu ya, seperti zamannya Nuh, zamannya Abraham, zamannya Musa, yang sejak awal di dalam kitab Kejadian itu, di Kejadian 3:15 ya, manusia itu jatuh ke dalam dosa, dikuasai oleh iblis ya. Itu tertulis Kejadian 3:14, debutanalah makananmu ya, manusia itu menjadi makanan iblis. Nah, dengan hadirnya Yesus, dia turun ke alam maut, manusia-manusia yang tadinya orang soleh-soleh yang jatuh ke dalam dosa itu, yang dikuasai iblis, dibebaskan sama dia. Makanya ada kemudian ditulis di Matius, kuburan-kuburan terbuka dan orang soleh berjalan menuju ke Yerusalem. Ya, Itulah izin sahabat tujuan tamu dari baru, pendidikan itu. Bang Ardiansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang Islam. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, silakan dilanjut sama Bang Ardian saya, Bang David, silakan. Saya cuman ini doang. Tadi kata dia, Aku mau ke gereja. Ini aku dikejar-kejar sama istri saya, suruh mandi. waduh, Ya silakan. jadi yang disalib itu Tuhan atau bukan? Yang kau maksud kalau Tuhan yang dalam arti kemanusiaan Yesus ya disalib, tapi ketuhanannya Yesus, ketuhan mana bisa disalib? Kemanusiaan Yesus itu Tuhan, menurut Anda?
Jadi Kok isinya jadi lemot gini ya? terkancing Bang David jadi lemot. Aku mau mandi. Oh Iya, ya. aku mau mandi. Mandi. Aku mau mandi. Alasan, Tiba-tiba ya. Tiba-tiba mau Tiba-tiba mandi. banget ya, mau mandi ya. Iya, iya, iya. Ini loh, aku mau mandi. Oh iya. Oh iya, tiba-tiba banget ada kamar Aku mandi. mau mandi. Aku mau ke gereja. Iya, Ini iya, kan iya. nanti kan narasi aja, biarin kalian narasi aja lah, aku dengarkan. Aku sambil mandi. Ya udah narasi dulu katanya Bang Ardian. Ini ada Bang Superin juga. Bang Superin selamat sore Bang. Kristen juga dia. Bang Superin selamat sore. Ya, naik kan Bang Super Limit. Enggak, ini sampingnya udah naik loh dia. Emang nggak kelihatan ya? Belum Bang belum Superin naik di selamat sana. pagi. Masa sih? Ini Iya, belum naik di sini, Dek. maksudnya belum Enggak, ke belum atas. kelihatan, Dek. Belum ke Nah, atas. naikkan ke atas. Ah, Ya, ini. itu supaya. Nah, ini Kelihatan udah dia naik sama Oh. sama Batman, udah. Oh iya iya. Udah. Loh, Taruh Biru lagi. dulu. Enggak apa-apa ya kan sama Abang. Taruh sebentar. Bang ya Superin. udah nggak apa-apa lah. Aku di bawah nggak apa-apa juga kok. Enggak usah. Bang Superin, selamat sore Bang Superin. Bang Superin. Bang Superin monitor. Kenapa ada Bang Ardian semua pada diem ya? Sorry, Kang. Halo, selamat Iya. Selamat sore, sore. abangku. Colek. Lagi makan. Iya. Iya tuh Makan, dilayanin. makan. Yang satu mandi ya. Ada siapa? Ada siapa? Ada Bang Ardi, Oh. ada Bang Ardi. Oh, enggak, Gantiin Bang Nggak mau, ntar gue David. diturunin lagi. Enggak Nggak mau. diturunin. Enggak diturunin. Enggak, Iya enggak kapok diturunin. udah. Ini kenapa emang? Nah, aku turun lagi, turun. Nih Bang Ardi. Waduh. turun sini. Kan belum apa-apa, Biar- belum biar- berjuang sebelum itu. Bukan. Nggak diturunin. Kemarin kan waktunya saya bertanya, saya diturunin. Nggak mau kapok ah. Ada. Sejak kapan kamu bertanya saya turunkan? Di mana itu? Kan saya bilang Di mana itu? setelah ini saya setelah Ya ini udah saya gini aja bertanya lah, ya. langsung tanya aja lah. Ya udah sekarang Enggak, tanya nggak mau, sekarang tanya. udah. Enggak mau. Saya udah tahu kamu orangnya gimana. Saya udah tahu orangnya gimana. Ya, Enggak, lah ini. egois, males ah. Turun ah. Ke egois. Jadi gitu ya. Iya. Nih iya. ada Bang Eng dah sama Bang Eng aja. Bang Eng, selamat sore Bang Eng. Salam, selamat Bang Eng, sore, selamat sore. semuanya. Aduh, Ardiansa yang habis debat sama Rudi Iskariot ya ternyata. Iskariot Gimana kan kamu aja. ditanyakan manuskrip kok? Kan manuskrip suhub-suhub Al-Quran sebelum dibakar oleh Utsman dulu. Enggak tanya Mana itu dia. Ardiansa? Dia nggak tanya itu, Bang. Ditanyain manuskrip tertua. Kamu kan mempertanyakan manuskrip tertua Alkitab kan ditunjukkan nggak terima Enggak. kamu. Saya nggak tanya Manuskrip itu. Al-Quran enggak. mana? Manuskrip Bukan itu Al-Quran tertua pertanyaan mana? dia. Ardiansa? Iya, Oh santai, iya, santai, manuskrip Bang. Al-Quran ada enggak? Sabar. Iya, sabar Al-Quran ya. tertua. Iya, Ada nggak? sabar. Iya, Ini mau iya. dijawab, Silakan. mau jawaban kan? Ya udah, Ya, lanjut Bang Ardi. silakan. Ya, oke. Tapi saya konfirmasi dulu ya. Pada saat Rudi Yohanes itu bertanya ke saya, dia tidak bertanya manuskrip Quran. Enggak ada itu narasi itu dan videonya terekam kok. Terikot bahwasanya tidak pernah Rudi Yohanes bertanya mengenai manuskrip Quran. Enggak ada itu. Salah ya. Jadi itu salah pendengaran ya saya pikir ya. Itu. Jadi saran saya didengerin yang benar dulu lah baru komentar gitu kan. Oke, kalau bertanya manuskrip Quran yang tertua, tapi sepengetahuannya abang, Nabi Muhammad menerima Quran abad keberapa, bang? Sepengetahuannya abang aja sih, kalau nggak tahu saya kasih tahu nggak Muhammad apa-apa. itu hanya dari narasi Sahih Bukhari 4311 itu para sahabat yang menyusun Al-Quran, yaitu Umar, Abu Bakar, Said, Utsman, Ali, dan yang dikonfirmasi Menyusun, ya? dalam hadis juga. Menyusun Dalam ya? hadis juga menceritakan bahwa Rasulullah menyuruh daripada Zaid untuk mempelajari kitab Yahudi selama 15 hari karena Rasulullah tidak yakin dengan kitab yang dipegangnya. Orang-orang Yahudi mau beriman. Dalilnya Musnad Ahmad 207762. Ya.
Ditunjukkan, Ustadz Bang. Ahmad itu. Ditunjukkan aja. Ya, ya. Ditunjukkan aja. Ustadz Ahmad, bentar, sabar ya. Ditunjukkan. Bahwa ini, bentar ya, saya tunjukkan. Iya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Rasulullah tidak yakin orang Yahudi Iya, ya. menerima kitabnya. Musnad Iya, iya, Ahmad ditunjukkan dulu, 20632. Oke, kutunjukkan. Mhm. Saya hanya membaca saja ya teman-teman. Jangan nanti saya dituduh subhat atau Enggak, fitnah-fitnah. enggak. Ya, Enggak, santai aja, Bang. Kalau diskusi sama kita itu santai aja, ya kan? Santai aja. Musnad Ahmad Mhm. 20632. 206 32. 32, heeh. Ya. Terus Hadis tentang ibadah. Narasinya kita cek ini. mhm. Nabi SAW Mhm. sampai di Madinah. Zaid berkata, aku lalu diajak di kehadapan Nabi SAW. Beliau lalu merasa takjub dengan kedatanganku. Orang-orang pun berkata, wahai Rasulullah, anak ini dari Bani Najjar, ia telah menghafal apa yang telah diturunkan Allah kepada Anda lebih dari 10 surat. Siapa Terus? itu? Iya itu. Bentar, saya baca tuntas, saya tuntaskan dulu, bro. Nabi Ya, ya, SAW, silakan. Nabi SAW pun takjub, ya takjub. Beliau lalu bersabda, wahai Zaid, pelajarilah kitab Yahudi untukku. Mhm. Demi Allah, sungguh aku tidak yakin orang-orang Yahudi akan beriman dengan kitabku. Sebelum Betul. Al-Quran ada disusun oleh Umar Abu Bakar, itu ternyata Rasulullah memegang kitab. Dugaannya Kitab adalah itu apa? kitabnya Warokah. Kitab itu apa? Karena Kitab itu apa, Bro? Kitab dalam bahasa kitab kan buku, Arab itu buku. apa? Iya, kitab Hanya buku. satu arti ya, hanya ada satu definisi Iya, ya. buku Betul ya? Kitab buku. Betul. Betul. Ya, saya lanjut ya. Salah. Saya Salah. lanjut. Zaid berkata, sebentar saya Iya, lanjutkan. iya. Zaid berkata, lalu aku mempelajari dan kuasai kitab mereka, kitab Yahudi ya, kurang dari 15 hari. Iya, Maka betul. aku membacakan kitab mereka kepada beliau Rasulullah ya ini. Jika mereka menulis, siapa mereka menulis? Untuk beliau. Iya. Ya, dan saya yang mewakili beliau menjawab jikalau beliau apa sini Rasulullah apa disebut menulis. Jika Iya, mereka beliau menulis siapa? untuk beliau. Siapa Dan beliau aku ini? yang melihat beliau menjawab jika beliau menulis. Beliau siapa ini? Beliau siapa? Jika beliau kan siapa? itu kan? Beliau siapa Jika ini? kan? Iya, Rasulullah jika jika beliau. kan? Beliau ini Jika siapa? itu apa? Jika Iya, itu apa? Jika beliau. Jika beliau itu apa? siapa ini? Jika Dijawab iya dulu. jika itu apa? Beliau Ya apa? Rasulullah, Ardiansa? Rasulullah, Jangan Rasul, menghindar Rasul, kamu. Rasul, Rasul. Rasul. Sudah saya jawab Rasul. Ya, Nah, gantian Rasul sekarang, menulis. gantian ya. Jadi Rasulmu Jika itu menulis apa? apa enggak nih? Dijawab Jika, dulu. jikanya apa? Jika. Jika Oh, ini nggak Rasul bisa menulis. diskusi nih. Rasulullah Jika menulis itu apa apa? enggak, Diansa? Jangan Ya menghindar jika kamu. itu apa? Jika beliau Lah, menulis. Jika. Ya Iya. jika itu apa? Arti jika, Jika. apa? Andaikan, jikalau, Andai- tuh jika, ini jika. Andaikan. seandainya. Nah, Makanya jika, sekarang jika itu beliau pasti menulis nggak? apa enggak? Jika itu Nggak pasti nggak? pasti. Jika Beliau itu pasti menulis nggak? apa enggak, Diansa? Nggak pasti. Jika kan? Ternyata buta huruf Jika kan? Diansa menurut Al-Jum'ah 2. Jika kan? Nggak bisa Ya memahami. sudah jika ya. Loh, ini bisa Adiansa. diskusi nggak? Jika beliau Bisa diskusi menulis. nggak? Rasulullah Ya, bisa jika menulis apa kan? enggak? Kan jika kan, Enggak. Bang. Enggak, Astaga. jika kan? Berarti Saya belum ulangi tentu lagi. Kan? belum tentu Nabi Muhammad SAW itu menulis Mana kan tunjukkan, jika. kalau belum Ini tentu, gimana tunjukkan. ini? Tunjukkan datanya. Ini Kalau kan beliau Kan ini jika, jika, kan? jika. Itu ada tulisannya jika kok. Jika beliau Udah. menulis. Andaikan, Lah, jika itu andaikan pasti nggak? saja. Itu Pasti asumsi nggak? Jika itu pasti nggak? sendiri. Di sini narasi Ya dari jika itu pasti nggak? Jika itu pasti Jika nggak? itu bisa. Lah, Nggak jika bisa, itu pasti Ih, atau salah, tidak? kan Saya dia tanya bukan pasti menulis atau ya. tidak? Jika saya Pasti tidak? makan, artinya kamu makan apa enggak?
Bang Ya enggak, Ardi belum tentu. katanya dia bilang jika itu bisa kamu katanya. makan, kamu Jika makan bisa jika makan apa arti enggak? gini aja Bang, gini aja Bang, biar Andaikan nggak gitu. rame. Astaga, Biar nggak rame Ardiansa, Bang, kita pantasan kembalikan kamu keok-keok kepada sama Rudi Yohanes, kita. kamu keok-keok kamu. Iya ya, Mana sabar, ada sabar, framing sabar, doang sabar, lu. santai. Nggak Kau apa-apa, nggak aja, apa-apa. kau aja Nggak mati apa-apa. kutu Kamu ngomong jika diajar aja juga bilang itu, katanya luar bisa. biasa. Jika, Aduh. sebentar, definisi Pakai jika jas dalam bahasa ganteng, Indonesia ternyata apa Bang? diajar sama Rudi Yohanes kamu. Definisi jika apa Bang? Definisi jika apa? Dalam Jika kaidah bahasa apa Indonesia yang kamu apa? pahami? Enggak, kamu saya jika, tanya jika. Anda. Saya tanya Anda. Loh kok kan Dijawab. tanya? Gimana sih? Loh, kenapa enggak? Loh, Anda kan menarasikan jika. Di situ Lah, kan apa narasinya nggak definisi jika? dipotong gitu, Bro. Jika Iya, jika Rasulullah itu. Iya, definisi menulis. jika itu apa? Definisi jika itu Apa apa? artinya yang menurut kamu pahami? Enggak, definisi Ya, jika itu kata apa? penghubung, kan? Definisi, Kata definisi penghubung Bang, dia. definisi. Dia Jangan definisi bohong, kata Bang, penghubung. Kata Eng. penghubung Dia yang menandai digunakan apa? untuk suatu syarat. Yang menandai apa? Suatu Yang menandai narasi apa? di belakangnya. Jika Yang menandai apa? Yang menandai apa? jika sebagai kata penghubung, konjungsi. Ya, kata penghubung untuk. Jika kamu makan, jika kamu pergi apa enggak? Oke. Jika kamu makan, kamu akan kenyang, betul? Ya. Nah, kalau saya nggak makan, Ya nggak makan kalau kau nggak makan, tapi jika Loh, kamu lah makan, iya, loh, kamu lah ya. makan nggak? Kalau saya nggak Kamu makan, kodratnya kenyang nggak? makan nggak? Ayo kodratmu sebentar. kamu Saya makan kalau apa saya nggak? nggak makan, Jika loh ini kok kamu bahas makan, kamu kodrat, kodratmu jadinya ini makan bisa apa enggak? diskusi nggak ini? Ayo. Bisa kau udah keluar dari diskusi konteks nggak ini? kodrat. Gimana? Jangan gitu? melarikan diri. Kodratmu Loh, jika nggak ada kamu yang makan, melarikan kamu diri di kodratmu sini, makan apa nggak enggak? ada. Kau ini berbohong, Nggak ada di Eng. sini. Jika itu bukan berarti saya bisa. Kau tunjukkan bilang jika itu data. bisa. Bahwa Jika itu Definisi jika andai, itu apa? andaikan. Nggak Bahwa pasti, Eng. Kau ini jangan Sabar. berbohong, Eng. Data Jangan berbohong sudah kau di sini. menyatakan bahwa Rasulullah Nggak bisa diskusi menyuruh nih. Zaid menjiplak kitab Yahudi. Nggak ada Itu saja menjiplak. itu. Nggak ada yang kayak gitu, Eng. Nggak ada menjiplak. Nggak ada yang kayak gitu, Nggak ada. Eng. Tahu yang saya blokir di sini, nggak ada menjiplak. Mampus kan? Nggak ada di situ. Di situ Biasaan si jika. Eng ini. Yang pertama Berubah-ubah. di situ jika. Iya, di situ katakan jika kan. Ini sudah. Udahlah kita blokir aja si Eng dari semua koma lah gitu aja. Gampang kok. Saya nggak perlu sulit. Yo, jika dibaca jika beliau menulis dan aku yang mewakili beliau menjawab jika beliau menulis jika. Ya, simple gitu nggak ngerti, bodoh kan? Bodoh. Masa jika itu katanya bisa? Kan konyol. Nah kalau jika itu kan menandai kalau ada syaratnya. Jika saya makan, syaratnya saya makan ya, maka saya akan kenyang, betul nggak? Mm-mm. Iya dalam. Nah kalau saya nggak makan, Misalkan kalau saya nggak makan, sama itu. Seandainya kenyang nggak? Ya nggak kenyang lah kalau saya nggak Nggak makan kenyang. gimana sih? Kok malah bahas kodratmu makan nggak lo? Lah kalau saya udah makan, terus setelah itu 3 jam kemudian gitu misal, 3 jam kemudian gitu misal, saya lapar lagi misal ya kan, saya lapar lagi, tapi saya nggak mau makan itu gitu gimana tuh? Iya. Ini Pokoknya di gimana? mana-mana. Ini kok bahas kodrat, malah bodohnya bahas kodrat. Iya. Oh iya nak, Di mana-mana itu Oh, Pak iya, dia makan. membohongi diri sendiri. Jika itu katanya bisa. Mana ada jika itu bisa? Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang MUI Pusat. Oh enggak, ini anu ini anu apa penghujat ini, Oten Oke kita blokir, mampus, mampus. Oh ya Allah. Jangan dikasih naik penghujat. Dari tadi ya Penghujat sambil itu. mandi. Iya, iya, iya. Jika itu bisa diartikan. Udah dengan kita bahas kalau yang tadi, nanti atau aja yang itu. apabila. Sekarang saya tanya ke Anda. Tadi pertanyaan saya dijawab dulu, ya. Saya belum bisa anu ya. Belum bisa nurunkan atau naikkan orang ya. Belum Masa sih? dicentang semua ijo-ijonya. Tadi dulu aku cek dulu. Ijo-ijonya. Ya, nggak apa-apa. Ya Iya, Nak, lanjut iya, dulu, Nak, iya, lanjut Nak. dulu. Ya, Dinda David sudah monitor belum Dinda? Udah monitor belum? Dinda Udah David? ini semuanya. Apa nak? Oh iya. Oh nggak nangis ini. Oh aku nggak nangis ya. Oh. Oh iya ikan nih. Coba, Ambil coba ikannya. hapus dulu deh, hapus dulu. Terus. kan goreng. Jika aja nggak ngerti lu. Bodohnya minta ampun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lanjut, Bang Ardi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya. Udah, siap. udah Bang. Bang. Mm. Nah, Dinda David gimana Dinda? Udah siap belum Dinda? Udah mandi belum? Belum. Mm-mm. Masih menyimak.
Dan Jadi gini ya, kita bicara lo jika kok bahas tadi ya. jika? Enggak, yang Jadi jika tadi itu pertanyaan kata saya yang tadi aja penghubung, belum ya sabar, dibahas. sabar, Nanti sabar, nanti sabar. nanti. Kita Nanti selesaikan aja, ya. nanti aja. Jadi jangan diturunkan Nanti Bang aja. Eng tadi, ngatain Nggak saya. ada, nggak Saya ada mau nurunkan. sana ya. Jadi Iya. gini ya, jika itu artinya kalau bisa, apabila ya. Ya Jadi apabila. iya kalau Rasul Kalau saya menulis, makan kenyang itu nggak? artinya. Kalau saya makan kenyang nggak? Kalau saya makan kenyang nggak, bro? Kamu makan kenyang? Iya, kalau saya makan kenyang nggak jadinya? Iya, kenyang. Oke. Syaratnya kenyang berarti harus Makan. harus Sudah, makan. Ya sudah, berarti ada syarat di situ, betul? Syarat. Iya, ya sudah. Dan sekarang ini jika beliau pasti menulis nggak? Belum kan? Gimana sih? Dah, sekarang saya tanya. Dah, jangan kemana-mana, jangan kabur dari pertanyaan saya. Tolong saya dijawab pertanyaannya. Yang mati di tiang kayu salib, Tuhan atau bukan? Silakan. Mana telurnya mah? Oh, dicampur ta telurnya. Oh, diorek telurnya ya wis. Silakan Dinda. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan bukan? Kalau tanya udah bisa buka handphone, giliran begini, alasan lagi bentar lagi turun ini. Pura-pura budak ini. Batman pura-pura budak ini. Pura-pura budak. Ya udahlah, aku sambil makan ya. Ke gereja aku berpakaian. Itu aku mau jelaskan jika aja. Nanti kalau diskusi Ardiansa sama aku. Jadi jawabannya Ya, tak atur apa? aja Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan roomnya bukan? Ini saja. Kau kan sudah tahu Tuhan bukan? aku Tom Cruise, ya kan? Iya, Kau kan Tuhan kejang-kejang bukan. dalam melawan Tom Cruise, ya kan? Gak ada yang kejang-kejang sama kotoran bernyawa. Ya udahlah, nanti atur tema aja. Aku mau ke gereja Loh, dulu. izin ya. ini sekarang saya tanya, Tuhan bukan yang mati di tiang kayu salib itu? Kita nanti waktunya panjang ya. Lo nggak bisa jelasin gimana ini? Monggo silakan David Batman silakan. Dijelaskan, Tuhan atau bukan? Kau dari kemarin bahas manuskrip kodeks sama aku, begitu dibuka juga nggak ada juga kan kodeksnya kan? Tahu saya itu kau tahu saya itu, hafal saya sama kau. Kau ngomong kodeks ini, ternyata saya tanya di mana dalilnya tadi di situ, nggak, ternyata nggak ketemu juga, dia salah buka. Bentar lagi kau loncat ya Bang Ardi. Bentar lagi kau loncat. Iyalah. Dijawab aja, kenapa sulit? Yang mati di tiang kayu salib Tuhan bukan? Teman-teman Islam perlu ingat ya, pertanyaan ini pertanyaan simpel. Dan saking simpelnya mereka nggak akan berani jawab. Pasti mereka jawab manusia, kejar lagi. Manusia Tuhan bukan? Aduh, ya kacau. Lanjut ya, aku makan nasi goreng ya teman-teman ya. Lanjut. Izin mute. Iya. Ciu tuh. Host itu ada tamu. Ini Bang David, gimana nih Bang David? Tadi sama aku deh. Sama aku deh, ini kentara banget ya. Sama Bang Ari Ada waktu, langsung. aku mau ke gereja nih, Ini siapkan Oh mobil. iya, dia mau ke gereja. Udah aku izin dulu. turun ya, aku mau ke gereja. Ayo deh nanti saya DM aja kalau emang mau itu sama Nanti DM aja sama si Ardiansa ini. Diskusi aku terima apa saja ya. Siapkan aja kapan waktunya ya. DM. ya. Siapa yang ngajari ke gereja, Bang David? Yesus mengajari ke Bilang aku mau Bang Sosokan Samsul. nantang saya. Izin ya. Izin semua ya. Sosokan nantang Turun. saya. Giliran diajak Kabur, diskusi kabur. tentang kitab suci, nggak bisa baca Yunani kan repot. Ya nggak apa-apa. Nanti soal itu boleh kita bahas soal. Mana ada nggak apa-apa, saya nggak mau lah. Kau nggak bisa baca kok. Ah, gimana sih? Engkau nggak bisa baca gimana coba? Ya turun. Yaudah makasih Bang David, sehat selalu. Aduh, Bang Ciuman Kudus. Selamat sore, Bang. Bang Ciuman Kudus, dibuka mic-nya.
Halo, Bang Cuman Kudus. Suara saya kedengeran nggak sih? Oh, jelas. Nah, itu Iya. Bunda ini tuh. Naik tangga Halo. tuh, Nih, Bunda Bang ini. Cuman Kudus, Islam Kristen, Bang. Halo, assalamualaikum. Tadi saya di Jamba. Iya. Wah, Oh, kirain Kristen. Oke, Islam ya. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan, Bang. Saya penggemar Bang Ardiansa. Jadi ikutin Oh. Bang Ardi tadi. Oke lah, Mas ya, saya turun dulu, Mas ya. Makasih sudah di Jamba. Oke, Makasih, Bang. terima Makasih, Bang. kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kan turun sendiri? Bisa kan deh? loncat. Ini kita sampai maghrib aja ya. Soalnya ini harus sholat maghrib lah. Kristen-Kristen yang mau dialog santai, silakan ketik Kristen atau multi biar bisa dijambak. Jangan lupa di follow akun Debaters biar bisa terus berdakwah ya guys. Pasien selanjutnya naik. Ini 99 orang, masa Islam semua? Masa iya? Saya udah cari ini. Ya. Ini Kristennya ada sih, cuman nggak mau naik. Kenapa ya? Diskusi santai aja, weh. Takut sama Bang Ardiansa itu. Kalau Iya. nggak ada Bang Ardiansa, udah semua mau naik. Iya, kalau saya sendiri deh coba. Wow, pada naik semua. Hai. Nggak. Gini aja deh, aku tak nyimak di bawah dulu aja, ya kan? Nanti biar berani naik dulu hotelnya, ya kan? Iya. Ya, gitu ya. Oke, Makasih oke. teman-teman semuanya ya, Yo. Bang Samsul dan Yo. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasien Ayo, selanjutnya. Paman Sukhoi. Naik Paman. Di itu aja dulu, di mute dulu. Ada suara masjid soalnya, Bang. Bang Samsul. Ya, begitulah guys. Jadi kalau misalkan agama itu tidak dari sisi Allah, pasti banyak bertentangan di dalamnya. Banyak sekali nanti pertanyaan, kenapa Allah tidak mengampuni manusia tanpa inkarnasi? Atau apakah inkarnasi mengubah sifat Tuhan yang tidak berubah, gitu kan? Banyak pertanyaannya. Kalau Tuhan itu menjadi manusia, apakah dia tetap memenuhi langit dan bumi? Ya kan? Gitu, banyak pertanyaannya. Jadi, kalau kitab-kitab yang penuh kontradiksi seharusnya sudah tidak wajib untuk diimani seperti itu. Tapi tadi seru juga sih ya pembahasannya, walaupun ngalor ngidul, entah kemana. Kalau tidak Mas. ngawur tidur, tidak namanya Oten itu, host. Iya benar. Bang Elang Idol naik, Bang. Jadi kalau tadi tentang inkarnasi, mungkin itu doktrin utama dalam teologi Kristen ya, kayaknya sih. Oten udah punah, iya. Terus juga kalau menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman logos yang menjadi manusia, itu mungkin mereka bilangnya inkarnasi. Dasar yang paling sering dikutip mungkin dari Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti itu. Tapi kalau yang bagi Islam itu memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar. Karena Islam itu mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyerupai dari Dia.
Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia gitu. Jadi ya kalau dalam akidah Islam itu Allah tidak menjadi manusia dan tidak berinkarnasi karena Nabi Isa itu dipandang sebagai salah satu rasul yang mulia, lahir secara mukjizat dari Bunda Maryam, tetapi tetap seorang hamba dan utusan Allah. Perbedaannya ini berakar pada pemahaman yang berbeda tentang hakikat Tuhan sih sebenarnya. Kalau dalam teologi Kristen, inkarnasi itu dipandang sebagai cara Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Allah ya. Kalau dalam teologi Islam, kemahasempurnaan Allah itu justru dipahami sebagai tidak bergantung kepada makhluk, tidak mengalami perubahan, juga tidak mengalami kelemahan. Dan itu juga tidak menjadi bagian dari ciptaannya, seperti itu. Jadi konsep Allah menjadi manusia itu tidak diterima dalam ajaran Islam. Perbedaan tersebutlah yang telah menjadi salah satu pokok dialog lintas agama kita selama berabad-abad ya. Dan umat ada tamu ini. Halo Bang Ilang Aidil, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku Melani Ricardo. Waalaikumsalam, apa kabar Bang Elang? Oke, diskusi sama Bang Samuel ya. Ini tamu terakhir ya Bang Samuel, bentar lagi kita maghriban. Oke, silakan. Tapi begini sayangku Melani. Tadinya si Ardiansa kan, mana dia tadi? Dia keliling dulu dia. Kenapa? Enggak, karena dia ngerocos. Mau seperti Juma, dia bukan diskusi, interogasi gitu loh. Makanya sama guru Unda itu nggak boleh, nggak bisa dia. Kalau kau ngerocos, gue kentut mulutnya, langsung pingsan dia. Gitu. Jangan gitulah ya kan. Nah oke, sekarang diskusi aja sama Bang Samsul. Sama dengan Juma kan, kalau kita mau diskusi dengan dia mau khotbah, kita mau jelasin, kemudian udah tersudutkan dia, dipotongnya sama dengan Ardiansa, interogasi jadinya. Jadi itu titip guru Islam. Juma, Ardiansa, siapa itu lagi Andi Basale, begitu mereka diskusinya itu bukan diskusi ya. Mau ya, interogasi gitu loh. Oke. Bang Samsul. Ya, dilayan Bang Samsul ya. Silakan Bang. Tema apa yang dikuasai nih? Silakan. Ya, karena memang saya sebagai guru yang terkenalkan dari apologi Islam, pasti gua menguasai kitab saya, bahkan Al-Quran aja pertanyaan guru kan tak pernah dijawab oleh teman-teman Islam gitu loh. Oke, syukron Adinda Samsul Arifin. Oke, syukron Adinda Samsul. Ini Kristen atau Islam ini? Alhamdulillah Kristen Adinda. Syukron, tafadhol. Kristen, iya. Terangkan dulu Yohanes 1:14 ini, Bang. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Gimana ini cara? Oke, Guru jelaskan Adinda, tapi bawa pulpen sama buku ya biar nanti penjelasan Guru muter-muter Guru. Oke. Oke, Guru jelaskan. Jadi untuk memahami ayat 14 itu kan firman itu menjadi manusia. Jadi kita harus ke belakang dulu ya. Pada mulanya adalah sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, itu poin dulu pertama. Artinya kok firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama, ya kan begitu. Jadi Bapa dengan firmannya bersama-sama kekal di dalam Bapa, dan itulah yang disebut Allah yang esa. Itu pertama. Kedua, kemudian 14 itu firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan telah diberikan kepadanya. Ya kan? Siapa yang memberikan itu? Ya Bapa yang penuh kasih karunia. Jadi firman yang menjadi manusia itu Yesus. Terus pertanyaannya, loh kan gak ada nama Yesus di situ? Kan ada ayat yang lain. Contoh Matius 3:21, inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Artinya anak tunggal itu siapa? Baik para nabi dan rasul-rasul dan semua manusia di kolong langit ini, gak ada dikatakan anak tunggal Bapa, tapi hanya satu-satunya anak tunggal Bapa, yaitu yang sang firman telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, Tuhan kita,
Allah kita, junjungan kita, guru kita, nabi kita yang diutus oleh Bapa. Haleluya, amin, alhamdulillah. Syukron. Nabi atau Tuhan Yesus itu, Bang? Kok banyak sekali nih di raukup ini. Ya, Nabi atau alhamdulillah. Tuhan dulu. Oke, alhamdulillah Adinda. Pertanyaannya luar biasa ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Betul kan, itu gelarnya yang artinya pemilik otoritas sebagai penguasa, pemilik atau pengatur. Kemudian dia manusia, betul, karena dia datang tadi sang firman menjadi manusia, artinya ya manusia sepenuhnya. Makanya kalau kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8, walaupun dia dalam rupa Allah, ia mengosongkan dirinya, tidak menyetarkan dirinya dengan Allah, tetapi dia menjadi seorang hamba, menjadi manusia dan sama seperti kita. Artinya, walaupun dia Allah dan dia juga manusia, untuk apa? Sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita, sebagai jalan hidup al-haq atau kebenaran bagi umat manusia. Syukron Adinda. Iya. Assalamualaikum Terus yang di warahmatullahi sini yang dikatakan dan Waalaikumsalam diam warahmatullahi antara kita Waalaikumsalam itu warahmatullahi maksudnya wabarakatuh Adindaku semua. apa itu Pasti. artinya? Dan diam di antara kita. Nah, apakah Tuhan itu bersemayam di tubuhnya Yesus atau gimana itu maksudnya? Oke, terima kasih Adinda, pertanyaanmu yang luar binasa sekali. Jadi diam di antara kita artinya kan dia tadi kan Allah kan, sang firman, firman adalah Allah dan menjadi manusia sama seperti kita. Artinya dia dilahirkan, dia mengajar di tengah-tengah manusia, dia makan sama seperti kita, dia tidur sama seperti kita, dia berjalan bisa dilihat sama seperti kita. Itulah buktinya bahwa Allah itu Maha Kuasa, bisa membuktikan dia mampu menjadi manusia kalau dia menjadi manusia, karena bagi Allah tidak mustahil. Kalau kita mengatakan mengimani Tuhan Maha Kuasa tapi ada mustahil bagi dia, saya katakan itu Allah-Allahan atau Tuhan-Tuhanan. Syukron Adinda, tafadhol. Terus kalau penuh kasih karunia dan kebenaran ini gimana ini? Ya, Supaya kita alhamdulillah. menyatakan Oke. serta kebenarannya kan. Oke. Nah, penuh kasih karunia serta kebenarannya ini. Alhamdulillah. Siapa yang dimaksud ini? Oke, yang penuh kasih. Tuhan atau Yesus? Oke, penuh kan kalau kita baca secara runut, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan telah diberikan kepadanya, ya kan? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, ya kan? Yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, siapa penuh kasih karunia itu? Ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu, dan kebenaran. Makanya dia mengatakan, akulah jalan kebenaran, aku al-haq. Iya kan, begitu kan? Nah, artinya dia kebenaran, dia penuh kasih. Makanya di Matius 20:28, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi semua orang. Itu bentuk kasihnya kepada kita Adinda. Untuk apa? Agar kita karena tidak memasuki mendatangi neraka jahanam alias Maryam 71. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya kepadaku, akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Gitu loh. Jadi bukti kasihnya, dia membuktikan. Gitu loh, untuk menebus kita umatnya yang diciptakan. Tafadol, syukur. Berarti yang mati di tiang kayu salib itu siapa? Manusia atau Tuhan? Yesus Kristus, yang dia adalah Tuhan kita. Karena Tuhan itu gelar Adinda, bukan pribadi, bukan sosok. Alhamdulillah, subhanallah. Berarti Tuhan ya yang mati di tiang kayu salib atau manusia? Astagfirullahaladzim. Manusia atau Tuhan? Guruna tadi sudah saya jawab, yang mati di kayu salib itu, yaitu Yesus Kristus yang manusia, dan dia adalah Tuhan kita, sebab itu gelarnya. Gitu loh Adinda. Berarti Tuhannya Yesus Kristus yang mati di tiang kayu salib. Astagfirullahaladzim. Guruna jawab tadi, Yesus Kristus telah mati dan disalibkan. Iya kan, artinya dia manusia kan, dia mati. Apakah gelarnya itu mati? Tidak. Contoh Adinda bergelar guru. Setelah Anda mati, tubuhmu, kemanusiaanmu yang mati, tapi gelarmu tidak akan pernah mati dan akan dikenang oleh siapapun, dan engkau akan disebut sampai kapanpun. Engkau seorang. Berarti yang mati manusia atau Tuhan? Itu aja, dua aja jawab pertanyaan saya. Yang mati itu manusia atau Tuhan, Bang? Halo.
Oke lah, karena udah turun, jadi kita tutup aja bentar lagi maghriban ya Bang ya. Bang Samsul terima kasih sudah datang, bantu saya untuk menjawab pertanyaan Oten. Dan saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Samsul. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.